Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi untuk pertemuan ke-6 mengenai penilaian konsumsi pangan. Jadi dari link Google Drive yang sudah teman-teman dapatkan, di situ ada file Excel yang judulnya tugas pertemuan 6. Bentuknya seperti ini. Jadi di dalam file tugas pertemuan 6 ini, nanti teman-teman bisa berlatih ya, menggunakan konsumsi pangan dalam sehari. Jadi dituliskan nama, ini langsung saya jelaskan menggunakan file yang ada, jadi teorinya langsung dengan perhitungannya, dan ini tidak dijadikan tugas, hanya untuk latihan saja. Jadi nanti silahkan berlatih. Jadi untuk menu dalam sehari, tolong di-list kalau bisa 1 hari sebelum. Jadi misalkan membuat list menunya hari Kamis, misalnya yang di-list adalah makanan minuman pada hari Rabu. Karena saat ini dalam bulan puasa, jadi membuat listnya dari menu sahur sampai tidur malam harinya. Jadi mungkin setelah berbuka masih ada makanan minuman yang dimakan, itu masuk ke dalam list menu ini. Jadi contoh, misalkan saya berikan contoh, pada saat sahur, dimulai dari sahur ya, yang dimakan misalkan nasi putih, kemudian bahannya kalau misalnya menu itu terdiri dari bahan pangan tunggal, berarti bahannya sama dengan menu. Kemudian, nah untuk berat ini bisa kalian konversi dengan menggunakan lampiran yang ada di pedoman gizi seimbang. Filenya ada di folder pertemuan 5 atau yang pernah diberikan beberapa minggu yang lalu. Misalkan makan ayam atau nasi putih, misalnya 1 centong nasi itu beratnya 100 gram, standarnya. Nah, kalau makan setengah berarti 50 gram. Begitu pula untuk ayam goreng dan bahan pangan yang lain, itu standar beratnya ada di lampiran pedoman gizi seimbang. Nah, kemudian untuk kandungan gizi dari kolom F sampai I ini kita dapatkannya dari website nilaigizi.com. Jadi kita buka dulu. Nah, silahkan langsung dimasukkan saja di Google nilaigizi.com, kemudian dicari gizi makanannya, diketikkan nama makanannya, tadi nasi ya, diklik, kemudian akan muncul kandungan energi zat gizi ke tabel. Itu pula untuk makanan yang lain, nanti tinggal diketik di pencarian ini. Nah, kita kembali ke tabel Excel yang tadi. Nah, kemudian untuk kolom J sampai M, ini dia otomatis mengkonversi dari perhitungan kolom E sampai I. Jadi tidak usah diapa-apakan. Dari mana muncul perhitungan J ini? Kandungan gizi untuk energi sejumlah makanan yang kita makan itu didapat dengan perhitungan berat yang kita konsumsi dibagi 100 dikali kandungan zat gizi, energi sampai lemak dari web nilaigizi.com. Kenapa dibagi 100? Karena di nilaigizi.com itu kandungan gizinya per 100 gram. Ya. Nah, jadi teman-teman list semua menu yang dimakan sampai kalian tidur malam, nanti akan otomatis asupan gizinya dijumlahkan secara otomatis menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi ketahuan nanti berapa asupan energi sampai lemaknya. Kemudian untuk baris AKG, ya, AKG ini adalah angka kecukupan gizi. Ini didapatkan dari file
angka kecukupan gizi. Nah, yang ini, yang dari PMK nomor 28 ini tahun 2019. Jadi nanti disesuaikan saja jenis kelamin dan umurnya. Misalnya kalian perempuan berumur 20 tahun ya. Berarti ada di baris ini, kebutuhan energinya ini 2250, kemudian protein 60 dan seterusnya. Jadi gunakan data dari sini ya. Nah, tinggal disalin ke baris AKG ini. Nanti untuk persentase pemenuhan gizi, ini akan otomatis juga memformulasikan dari total asupan gizi dibagi AKG dikali 100. Persentase pemenuhan gizi ini artinya adalah berapa persen dari makanan minuman yang dimakan itu memenuhi kebutuhan atau kecukupan gizi sehari-hari. Jadi itu untuk materi pertemuan ke-6 terkait penilaian konsumsi pangan ya. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertemuan ke-9 ya. Pertemuan 9 ini terkait persiapan untuk turun lapangan untuk pengambilan data. Nah, untuk materi pertemuan 9 itu ada di folder pertemuan 9 di link Google Drive. Di situ ada kuesioner dan laporan. Pertama saya akan jelaskan untuk kuesionernya dulu. Jadi untuk teknis praktik lapangan nanti, mohon masing-masing SIPEN membagi kelasnya menjadi kelompok yang beranggotakan 5-6 mahasiswa. Kemudian masing-masing kelompok mohon nanti memilih posyandu atau RT. Kalau bisa yang ada di lingkungan kalian, yang sekitaran Kabupaten Muaro Jambi atau Kota Jambi, ya. Kalau teman-teman masing-masing kelompok sudah mendapatkan posyandu atau RT-nya, mohon di list oleh SIPEN. Jadi masing-masing kelompok memilih satu posyandu atau satu RT, ya. Nanti SIPEN melaporkan ke saya posyandu atau RT yang dipilih, kemudian nanti kita akan buatkan surat dari kampus untuk tujuan ke lurah atau ketua RT langsung, ya. Nah, ini mohon kalau bisa dalam minggu ini masing-masing SIPEN sudah memiliki list di kelasnya masing-masing, anggota kelompok, kemudian posyandu dan RT yang dipilih, ya. Nah, nanti untuk turun lapangan, teman-teman akan membawa kuesioner ini. Jadi masing-masing orang nanti mohon mengisi kuesioner ini untuk pengambilan data, ya. Data yang sasaran atau responden yang nanti kalian wawancarai ini kalau bisa yang memiliki balita di rumah, sehingga kita juga bisa sekalian mengukur status gizi balita, ya. Jadi tulis di sini enumerator atau pewawancara, namanya siapa, tanggal wawancara, kemudian karakteristik respondennya. Kalau bisa sih ini karakteristik responden ini mungkin ibu ya, atau istri yang ada di keluarga tersebut. Jadi dituliskan identitasnya, ini nama sampai pekerjaan. Nah, untuk penilaian status gizinya, kalau misalnya si ibu itu kan tergolong dewasa ya, berarti dituliskan nanti data berat badan, kemudian panjang badan atau tinggi badan. Nanti teman-teman ukur status gizinya menggunakan rumus indeks massa tubuh orang dewasa. Kalau dia memiliki dan sebaiknya memang memiliki balita ya di rumahnya, nanti ditambahkan saja data untuk status gizi anaknya, sehingga bisa kita ukur juga status gizi anak menggunakan file standar antropometri yang pernah diberikan.
ya. Nah, untuk penilaian konsumsi pangan ini boleh diukur konsumsi pangan ibunya sekaligus anaknya atau anggota keluarga yang lain jika ada ya, dan bisa diwawancarai dari mulai pagi sampai malam, atau kalau pada saat pengambilan data ini dilakukan pada bulan puasa ini berarti dari mulai sahur sampai jam makan atau snack malam sebelum tidur malam. Ini sesuai dengan pertemuan ke-6. Nah, kemudian dari hasil kuesioner yang sudah teman-teman isi ini, nanti mohon dibuatkan menjadi laporan seperti ini, ya laporannya berarti per kelompok saja. Nanti dituliskan nama-namanya siapa saja ya. Nah, kemudian ini ada daftar isinya, lampiran, ini berisi kuesioner dan dokumentasi. Jangan dilupa tetap menerapkan protokol kesehatan ketika berkunjung ke lapangan. Nah, kemudian ini pendahuluan ya, dari mulai latar belakang, tujuan, kemudian latar belakangnya itu yang meliputi penilaian status gizi dan juga penilaian konsumsi pangan. Nah, di bab 2 ini adalah hasil dari pengambilan data teman-teman di lapang. Jadi, yang pertama untuk penilaian status gizi, sajikan hasil pengolahan data. Yang pertama untuk anak, kemudian anaknya itu dibagi kan, ada yang 0-5 tahun, kemudian jika ada anak yang berusia 5-18 tahun. Kemudian untuk status gizi dewasa ya. Dan untuk ya bagian kedua untuk penilaian konsumsi pangan, nanti untuk hasil dan pembahasannya gunakan tabel seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka yang digunakan, dan lampiran-lampiran yang berisi kuesioner dan dokumentasi tadi ya. Nah, demikian untuk materi pertemuan 6 dan pertemuan 9. Jika ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan melalui japri WhatsApp langsung, atau dari Sipen nanti jika ingin berkomunikasi dengan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.